memujamu, dimuliakan Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Kita berikan tepuk tangan sama-sama yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Betapa mulianya Engkau Tuhan Yesus. Kami baik-Mu Tuhan. Kami memuja-Mu, memuja-Mu, dimuliakan Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini. Oh, dimuliakan, dimuliakan Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Oh, memenuhi katakan tempat ini. Oh, dimuliakan Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi. Sama-sama kita bangkit diri, kita sambut Tuhan, firman Tuhan. Katakan tempat ini, tempat ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Dimuliakan Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Tempat ini, sama-sama katakan memenuhi tempat ini, memenuhi tempat ini. Bersama-sama kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita.
Sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kiranya Engkau disukakan, disenangkan oleh pujian penyembahan kami. Kiranya naik menjadi dupa yang harum memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih untuk setiap hadirat Allah yang boleh ada di gereja-Mu yang suci dan kudus ini. Terima kasih untuk sidang jemaat Allah yang berkumpul pada siang sore hari ini. Bahkan untuk setiap mereka yang menonton di rumah, di tempat mereka dimanapun berada. Kami menyerahkan jaringan yang kami pakai berjalan dengan lancar. Kami menyerahkan setiap jemaat yang hadir menonton, setiap mereka tanpa terkecuali pulang diberkati Tuhan Yesus. Kami berdoa yang sakit mengalami kesembuhan, yang terikat Tuhan mengalami kelepasan. Bahkan mereka yang mengalami beban permasalahan pulang dari tempat ini, Tuhan yang mereka sembah memberikan jalan keluar kekuatan dari surga. Urapi hamba-Mu, setiap kata kalimat ada tanda kuasa dan mukjizat. Setiap kata kalimat nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan, wibawa ilahi dinyatakan, nama-Mu yang ditinggikan. Segala yang jahat kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sidang jemaat Allah Gereja Tiberias Indonesia, sama-sama kita katakan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, puji Tuhan. Suatu kehormatan buat saya bisa kembali melayani saudara pada siang sore hari ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kesempatannya melayani jemaat yang begitu baik dan luar biasa. Terima kasih kepada Gembala Sidang Bapak dan Ibu Pariaji untuk kehormatan melayani di gereja ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya, bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini dan mau diberkati Tuhan di minggu yang akan datang. Bisa lambaikan tangan saudara. Yang diangkat tangannya, tepuk tangan dulu dong yang luar biasa bagi Tuhan kita. Mari sama-sama seperti biasa angkat Alkitabmu. Apapun Alkitabmu, baik online, baik tertulis. Yang penting Alkitab, sama-sama angkat Alkitabmu. Lantai 3 dan juga di lantai 4. Yuk sama-sama angkat Alkitab saudara tinggi-tinggi. Sama-sama ikuti doa saya sebagai pengakuan kita akan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Semua yang percaya katakan amin. Sama-sama kita keluarkan pulpen saudara, keluarkan catatan saudara. Kita akan bersama-sama belajar. Tema-tema yang Tuhan taruh di hati saya pada siang hari ini adalah ketika Tuhan menjadi tidak masuk akal. Apa temanya saudara? Menjadi tidak masuk akal. Ada banyak pengalaman, ada banyak cerita-cerita orang mengikuti Tuhan. Seringkali Tuhan yang kita sembah, ketika Tuhan sedang berproses dengan kita, ketika Tuhan sedang memproses kita, ketika Tuhan sedang melakukan sesuatu kepada kita, seringkali kelihatannya tidak masuk akal. Ketika saudara mengalami sakit penyakit dan saudara mendengar apa kata dokter dan saudara melihat apa yang firman Tuhan tulis, saudara menemukan ketidakmasukakalan di sana. Ketika saudara memiliki utang-utang yang demikian besar, tapi firman Tuhan berkata engkau akan dicukupi, engkau akan dibebaskan dari utang-utang, saudara akan mulai menemui ketidakmasukakalan di sana. Tapi saya percaya Tuhan yang saudara dan saya sembah, Yesus Kristus namanya, adalah Allah yang sanggup membuat mukjizat. Katakan amin. Sekalipun kita tidak dapat mengerti apa maksudnya, sekalipun kita tidak dapat memahami apa yang menjadi rancangannya, sekalipun kita tidak dapat menyelami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita, kita tetap dapat mempercayai hatinya atas setiap saudara dan saya. Yang siap diberkati, boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara. Sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan, Hakim-Hakim 6. Ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Karena hanya 2 ayat kita baca bersama-sama. 11 sampai dengan 12. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Yuk sama-sama dengan lantang Tiberias Gading Nias, jemaat yang ada di rumah. 1, 2, 3, ya.
Sedang Gideon anaknya mengirik gandum agar tersembunyi bagi orang Midian. 12 sama-sama. Malaikat Tuhan menyertai engkau. Bilang kiri kanan saudara, Tuhan menyertai engkau. Bilang sama yang baru ngomong, pahlawan yang gagah berani. Latar belakang dari konteks ayat ini, latar belakang adalah bangsa Israel berada dalam penjajahan. Orang Midian datang merampok habis-habisan hasil panennya. Latar belakang dari ayat ini adalah orang Midian ada datang selalu kepada bangsa Israel, menjarah hasil panen mereka, mengambil hasil panen mereka, dan membakar apa yang mereka tidak bisa ambil. Meninggalkan tidak ada apa-apa alias zero kepada bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel mengalami hal demikian? Karena 40 tahun di bawah kepemimpinan hakim-hakim perempuan yang bernama Deborah, bangsa Israel mengalami keamanan di seluruh penjuru negeri. Bangsa Israel mengalami kecukupan di seluruh penjuru negeri. Tapi ketika Deborah meninggal dunia, Alkitab katakan bangsa Israel kembali kepada kebiasaan lama mereka. Yaitu apa? Menyembah Allah-Allah buatan manusia. Menyembah dewa-dewa Baal. Resep untuk mengalami kehidupan yang berantakan. Resep untuk mengalami kehidupan yang senantiasa dihajar oleh kesusahan. Resep untuk mengalami kehidupan yang senantiasa sial mulu. Berada dalam penjajahan, berada dalam perampokan dan sebagainya. Adalah menjauh dari Tuhan. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Selama mereka mendekat kepada Allah. Alkitab katakan 40 tahun mereka hidup dalam keamanan di seluruh negeri. Tapi ketika mereka menjauh dari Allah, melakukan apa yang jahat di mata Allah, Alkitab katakan bangsa Midian menjajah mereka habis-habisan. Ini yang terjadi bagi setiap kita. Kalau engkau menjauh dari Tuhan, siap-siap segala yang terburuk dari dunia ini akan menghantam saudara. Tapi kalau engkau mendekat kepada Tuhan, sekalipun ada hal buruk terjadi, kemenangan akan Tuhan sediakan. Yang percaya katakan amin. Ada satu kisah di Alkitab, ada seorang hakim. Namanya siapa saudara? Kok tahu? Namanya Gideon. Siapa Gideon? Gideon adalah anak Yoas. Papanya adalah pemimpin dari agama Baal atau pemuka agama Baal. Seorang hakim yang muncul pada kitab Hakim-Hakim. Dalam kitab Ibrani 11 dikatakan Gideon disebut sebagai saksi-saksi iman. Pahlawan-pahlawan iman. Bersama dengan Musa, Simson dan sebagainya. Disebut orang beriman. Nama Gideon berarti destroyer atau penghancur. Nama Gideon berarti penebang kelaliman. Atau juga disebut dengan mighty warrior. Pahlawan yang gagah berani. Allah membangkitkan Gideon saudara. Saya selidiki, saya udah 5 tahun 6 tahun jadi pendeta. Saya lihat catatan khotbah saya baru sadar saya belum pernah khotbah tentang Gideon. Istri saya tanya kenapa gak pernah, karena saya takut dibilang narsis. Tapi Gideon yang saya maksud Gideon yang berbeda dengan yang saudara dan saya lihat hari ini. Saya masuk dalam poin yang pertama, ketika Tuhan menjadi tidak masuk akal. Mengapa? Kita lihat yang pertama, dalam pemilihan Tuhan atas kita. Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-12. Sekali lagi kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3 iya. Tuhan menyertai, stop sampai di situ. Malaikat Tuhan di tengah tekanan, di tengah ancaman, di tengah ketakutan, kekhawatiran, malaikat Tuhan tiba-tiba muncul kepada Gideon dan berkata, Tuhan menyertai engkau. Di ayat ke-13 ini jawaban dari malaikat dan ini jawaban dari Gideon. Jawaban yang menjadi jawaban setiap kita seringkali. Jawab Gideon kepadanya, jika Tuhan menyertai kami,
Stop sampai di situ. Gideon menjawab persis seperti apa yang dijawab oleh orang-orang percaya hari-hari ini. Jikalau Tuhan menyertai kami, mengapa keluarga kami Tuhan izinkan hancur? Jikalau Tuhan menyertai kami, mengapa ekonomi kami harus berantakan? Jikalau Tuhan menyertai kami, mengapa suami saya tidak bertobat? Jikalau Tuhan menyertai kami, mengapa hal yang buruk harus terjadi kepada kami? Ketika malaikat berkata kepada Gideon, Tuhan menyertai engkau. Apa jawab Gideon? Kalau Tuhan menyertai kami, mana perbuatannya yang ajaib itu? Mana perbuatan yang melepaskan kami dari bangsa Mesir? Saya mau bilang sama saudara, dalam kitab Hakim-Hakim kita belajar. Belajar apa? Penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel. Bukan karena Allah tidak menyertai bangsa Israel. Tapi penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel dalam konteks kitab Hakim-Hakim adalah bukan karena Allah tidak menyertai bangsa Israel. Tapi karena bangsa Israel tidak lagi menyertai Allah. Saudara ngerti bedanya? Bukan Allah tidak menyertai kita. Bukan Allah tidak menyertai bangsa Israel. Tetapi bangsa Israel, kita yang tidak menyertai Allah. Lanjut salam berikutnya dikatakan apa? Ya, pahlawan yang gagah berani. Alkitab berkata malaikat muncul kepada Gideon. Tuhan menyertai engkau. Dan Gideon sedang berada di tempat, dia sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Ini nggak nyambung. Ya, gandum di tempat pemerasan anggur. Kalau saudara tahu gandum dipisah harus tempat terbuka. Karena ketika gandum dipisah angin akan meniupkan sekam dan sebagainya. Sisa-sisanya. Tapi Gideon mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Gambaran apa? Gideon sedang takut. Gideon sedang sembunyi. Gideon sedang ketakutan. Di tengah Gideon ketakutan. Di tengah Gideon lemah. Di tengah Gideon sedang sembunyi. Malaikat out of nowhere tiba-tiba bilang, hai pahlawan yang gagah berani. Saya bayangin jadi Gideon. Anak saya Gideon. Ketika Gideon lagi ketakutan, lagi khawatir, lagi lemah, tiba-tiba malaikat muncul. Hai pahlawan yang gagah berani. Pasti Gideon nengok ke belakang. Terus malaikat bilang, kan cuma lo sendiri Bambang. Gideon menganggap dia bukan pahlawan yang gagah berani. Dia coward, dia pengecut, dia penakut. Tetapi Allah memanggil Gideon dengan sebutan pahlawan yang gagah berani. Allah selalu memanggil kita berdasarkan rancangannya bagi saudara di masa depan atas hidup saudara dan saya. Dia memanggil Gideon bukan panggilan lemah atau takut. Dia memanggil Gideon dengan sebutan pahlawan gagah berani. Dia memanggil Abraham dengan sebutan bapa banyak bangsa. Di saat Abraham belum punya satu anak pun. Tapi dia sebut bapa banyak bangsa. Allah selalu memanggil kita berdasarkan rancangannya di masa depan buat saudara. Dia memanggil Simon dengan sebutan Petrus. Di saat Simon Petrus masih akan menyangkal Yesus, meninggalkan Yesus dalam ketakutan, lari dari Yesus, dia memanggil dengan sebutan Petrus. Apa arti Petrus? Batu karang. Amin saudara. Alkitab banyak mencatat Allah punya hobi. Apa hobinya? Memakai orang-orang yang dianggap tidak mampu. Memakai orang-orang yang berpikir tidak layak. Memakai orang-orang yang berpikir tidak bisa. Kalau surga ada iklan, surga akan tulis di koran surga pos. Dicari orang-orang pria dan wanita dengan ciri minderan, takutan, khawatiran, bucinan, dan lain-lainan. Untuk apa? Allah selalu memakai orang-orang yang bagi dunia kelihatannya gak mungkin dan gak bisa. Kita lihat lagi ayat selanjutnya. Dikatakan saudara dari ayat yang ke-14 dan ke-15. Saudara dapat mengikuti saya, amin. Ayat yang ke-14, 15, yuk sama-sama lebih semangat lagi. Lalu berparinglah Tuhan kepadanya dan saudara stop sampai di situ. Tuhan bilang dia kamu pahlawan yang gagah berani. Dan Gideon bilang, kemana perbuatan-perbuatanmu yang hebat dan luar biasa? Tuhan bilang pergilah dengan kekuatan
Kekuatanmu bukan dengan kekuatan Allah. Pergilah dengan kekuatanmu. Kita lihat di ayat yang ke-15. Sama-sama kita baca ayat yang ke-15. Tetapi jawabnya kepadanya, dan aku pun seorang yang paling. Allah memilih Gideon, Allah percaya kepada Gideon, tetapi Gideon berkata kepada Allah, Tuhanku, ketahuilah aku ini sukuku yang paling kecil dan aku ini yang paling muda. Saya mau tanya, apakah Allah tidak tahu Gideon yang paling kecil? Apakah Allah tidak tahu Manasye suku yang paling kecil? Allah tahu. Tapi kelemahan saudara tidak dapat menghentikan pemilihan Tuhan dalam hidup saudara. Amin saudara. Kekurangan saudara tidak membuat Allah mundur dari saudara. Ketidakmampuan saudara tidak membuat saudara dan saya tidak dapat dipakai oleh Allah. Allah melihat kekuatan Gideon. Di saat Gideon melihat kelemahannya, Allah gagal. Kok Allah sih? Gideon gagal melihat kekuatannya. Tapi Gideon hanya melihat kelemahannya. Allah melihat Gideon mampu. Katakan amin. Allah melihat Gideon mampu. Tapi Gideon melihat dia lemah. Dia gak bisa. Sebagai orang percaya kita harus memiliki kemampuan. Sebagai anak-anak Allah. Melihat yang baik di tengah keadaan yang buruk. Tetap melihat sesuatu yang baik di saat hal-hal buruk. Tetap bisa melihat suatu pribadi yang baik di saat orang tersebut mengecewakan saudara. Di saat orang tersebut menyakiti saudara. Kita tetap dapat melihat yang baik dalam orang tersebut. Katakan amin. Alkitab katakan dalam 2 Korintus 12 ayatnya yang ke-9. Dalam kelemahanku, dalam kelemahanmu lah. Justru kuasaku menjadi apa? Sempurna. Sama-sama bilang sama saya, ketika saya lemah, kuasanya sempurna. Amin saudara. Saya tulis dalam slide saya, Allah yang mengutus kita adalah Allah yang juga menyertai kita. Allah yang mengutus saudara dan saya adalah Allah yang menyertai saudara dan saya. Dalam Matius 28, 19-20. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka, ajarlah mereka. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang diutusnya pasti akan disertainya. Katakan amin. Kalau saudara hari ini mengalami pemilihan dari Tuhan, dapatkah saya mampu menjadi seorang ayah bagi 3 orang anak? Dapatkah saya mampu menjadi seorang pegawai di perusahaan yang ketat persaingannya? Dapatkah saya mendapat sebuah universitas yang terbaik di saat saingannya begitu berat? Saya tulis dalam slide saya, saat Tuhan memberikan panggilan, itu bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Katakan amin. Bukan tentang bagaimana membesarkan anak, bukan tentang bagaimana menjadi ayah dan ibu, tapi tentang bagaimana ketika engkau membesarkan anak, nama Tuhan dipermuliakan. Bukan tentang bagaimana membuka toko, mencari usaha, tapi bagaimana ketika engkau membuka toko, membuat usaha, nama Tuhan dipermuliakan. It's never about you. Tidak pernah tentang kita. Semua tentang Tuhan. Saya tulis dalam slide selanjutnya, dikatakan Tuhan berkuasa dan berdaulat melebihi semua keterbatasan dan kelemahan kita. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang saya sembah, berdaulat, berkuasa, melebihi dari kelemahan saya. Amin saudara. Tuhan yang saudara dan saya sembah berdaulat, berkuasa. Jadi ketika Tuhan memanggil Gideon dengan sebutan pahlawan yang gagah berani, Tuhan tahu Gideon penakut. Tuhan tahu Gideon lemah. Tuhan tahu Gideon yang paling muda. Tuhan tahu sukunya yang paling kecil. Tapi Tuhan yang memilih Gideon, Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang menyertai Gideon. Tuhan yang sama juga menyertai jemaat Tuhan pada hari ini. Amin saudara. Setelah Allah berkata pahlawan yang gagah berani, kita lihat cara Allah memulihkan Gideon dalam ayatnya yang ke-25 dan 26. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Berumur
7 tahun runtuhkanlah, tebanglah. Ayatnya yang ke-26, kemudian di atas kubu pertahanan ini lalu ambillah, persembahkanlah dengan kayu tiang berhala yang akan. So bisa lihat saya ke depan, mungkin bisa melihat saudara. Alkitab katakan sebelum Tuhan memakai Gideon, Tuhan berkata Gideon adalah pahlawan yang gagah berani. Aku akan menyertai engkau. Tapi sebelum Tuhan mau menyuruh Gideon berperang, Alkitab katakan Mesbah Baal yang dibangun oleh ayahnya, kayunya harus dirubuhkan. Alkitab katakan dirubuhkan, dan dari kayu itu ambillah lembu berumur berapa? 7 tahun. Mengapa 7 tahun? Ini adalah gambaran. Bangsa Israel dijajah oleh orang Midian selama 7 tahun. Jadi lembu adalah gambaran bahwa ketika lembu itu diserahkan, penghakiman atau penjajahan Midian kepada orang Israel berakhir hari itu. Dan yang menarik saudara, dari kayu tempat Mesbah Baal itu dirubuhkan, Allah meminta Gideon untuk menaruh lembu di atas kayu itu dan membakar menjadi korban persembahan bagi Allah. Kalau saudara baca di internet atau klik di Google, dewa Baal adalah dewa yang menganggap hewan lembu adalah hewan yang suci. Bahkan seringkali muka mereka dipakai berbentuk seperti lembu. Jadi ketika Allah menyuruh Gideon untuk merubuhkan Mesbah Baal, untuk membakar lembu dengan kayu Mesbah Baal, Allah sedang berkata kepada Gideon, Allah sedang memberitahukan kepada orang Israel, tidak boleh ada 2 tuhan dalam kehidupan orang percaya. Allah gak akan pernah bisa pakai orang yang punya 2 tuhan dalam hidupnya, ilah-ilah lain dalam kehidupannya. Gideon harus meruntuhkan ilah-ilah lain itu. Baru Allah bisa pakai Gideon. Gideon harus menghancurkan Mesbah Baal. Di sampingnya Mesbah Baal. Gak bisa. Mungkin saudara merasa dan berkata, Pak Pendeta, saya kan gak nyembah Tuhan-Tuhan yang lain. Saya kan nyembah hanya Yesus. Tuhan-Tuhan yang lain bukan hanya bicara agama. Tapi seringkali pekerjaan kita perbuat seperti Tuhan kita. Bangun pagi ke gereja, kita bilang pagi banget sih ibadahnya. Tapi buka toko pagi-pagi gak pernah ngeluh. Malam-malam begadang karena ngerjain orderan, kita senangnya minta ampun. Sampai subuh ngerjain orderan, kita gak pernah ngeluh. Tapi pendeta khotbah lama dikit, nih Gideon lama banget nih khotbahnya nih. Khotbahnya itu lagi. Di gereja MC bilang angkat tanganmu sembah Tuhan, kita bilang lo aja yang angkat. Tapi giliran di rumah denger lagu-lagu dunia, angkat tangan udah kayak cacing kepanasan. Angkat tangan kayak heboh, oh mamai. Nggak, jangan ketawa lu orangnya. Giliran buat Tuhan aja, susahnya minta ampun. Giliran buat dunia aja, nyanyi lagu rohani, malasnya minta ampun. Kakiku melompat bagimu, bukan kaki tapi alis. Dan lagu dunia aja, wah lagu gue banget nih. Dibakar baru rasa lu. Tuhan gak bisa. Ilah-ilah yang lain gambaran pemikiran yang menganggap kita gak mampu, gak layak dan gak bisa. Selalu saya bilang Allah punya hobi memakai orang-orang yang minder. Allah punya hobi memakai orang-orang yang ngerasa gak bisa. Kalau engkau berkata Pak Pendeta saya ngerasa gak mampu, Tuhan bisa pakai engkau. Kalau engkau berkata Pak Pendeta saya ini orang yang gak berani ngomong, Musa orang yang gagap, Tuhan pakai. Oh Pak Pendeta saya dari keluarga broken home, dari keluarga miskin, Tuhan pakai orang-orang model demikian. Karena kalau Tuhan pakai orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang pintar, seringkali kemuliaan bukan untuk Tuhan. Tapi kalau Tuhan pakai orang-orang yang menurut ukuran dunia gak mungkin, gak bisa dan sebagainya. Ketika orang itu dipakai oleh Tuhan, kemuliaan hanya untuk satu pribadi. Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Sama-sama bilang sama saya, setiap saya bisa dipakai Tuhan. Yang pertama ketika Tuhan mencari tidak masuk akal. Ketika Tuhan memilih Gideon, dia yang paling muda, dia yang paling penakut. Tapi Allah pilih Gideon, bahkan Allah berkata pahlawan yang gagah
Berani. Allah melihat Abraham dengan sebutan bapa banyak bangsa. Allah melihat Yeremia yang berkata, aku ini gak bisa ngomong. Tapi Tuhan berkata, bukankah lidah dan mulut aku yang menciptakan? Ada banyak pahlawan-pahlawan di Alkitab yang punya kemampuan biasa aja. Tapi disertai dengan Tuhan yang luar biasa. Menjadi orang-orang yang luar biasa. Saya berdoa engkau orang-orang yang biasa saja. Tuhan pakai engkau luar biasa. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara Tuhan ketika Tuhan menjadi tidak masuk akal. Yang pertama dalam pemilihannya. Yang kedua dalam cara Allah menyeleksi pasukan Gideon. Dalam cara Allah menyeleksi pasukan Gideon. Saudara, pertama Allah memilih Gideon yang uncapable, yang unexperienced, yang terlalu muda untuk menantang, menghancurkan orang Median. Yang kedua, kitab katakan, kita lihat dasar kebenaran firman Tuhan, musuhnya dari Gideon. Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-12. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Sama-sama bilang sama saya seperti belalang banyaknya. Sama-sama bilang sama saya pasir di lautan. Pokoknya banyak banget deh. Amin saudara, banyaknya minta ampun. Kita lihat dari pasukan Gideon ada berapa? Hakim-Hakim 7 ayatnya yang ketiga. Hakim-Hakim 7 ayatnya yang ketiga. Sama-sama kita baca. Maka Enyah dari pegunungan Gilead, lalu 22.000 orang dari rakyat itu, dan saudara bisa lihat saya ke depan. Yang pertama, Allah pakai Gideon yang tidak berpengalaman, yang penakut, yang lemah. Dan setelah Allah meyakini Gideon, Gideon meniup sangkakala, 32.000 mengikuti Gideon. 32.000 mengikuti Gideon, dan Allah berkata kepada Gideon, terlalu banyak. Kamu harus menguranginya. Gideon bilang, Allah berkata, serukan kepada mereka. Yang takut suruh pulang. Dan Gideon dengan pede bilang di Gading Nias, yang takut boleh pulang. Celakanya semuanya pulang. Terus Gideon bilang, bagus sedu, bercanda tadi kote. Nyanda bercanda kita tadi itu. Jadi ketika Gideon bilang yang takut boleh pulang, pulang. Bayangin perasaan Gideon hari itu. Udah 20.000 tinggal berapa? 10.000. Tuhan bilang masih kebanyakan. Kita lihat lagi dasar firman Tuhan ayat yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1 ya. Lalu demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Ayatnya yang ke-6. Dengan membawa tangannya ke mulutnya. Ada berapa? Tetapi yang lain dari rakyatnya itu semuanya berapa? Berlutut minum. Saudara bisa lihat saya. 32.000 dikurang 22 jadi berapa? 10.000. 10.000 Allah masih bilang kebanyakan. Suruh minum. Dari 10.000, 9.700 berlutut minum air. Seperti anjing menjilat. Tinggal berapa? Sepakat ya berapa? 300 ya, kita kunci ya. Sudah boleh cek di toko sebelah, gak ada yang lebih murah dari saya. 300. Sekarang kita lihat dari sisi musuhnya Gideon, orang Midian. Ada berapa pasukannya? Alkitab mencatat di Hakim-Hakim 8 ayat yang ke-10. Musuhnya Gideon. Hakim-Hakim 8 ayatnya yang ke-10. Sementara itu Zeba dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka. Kira-kira berapa? 15.000 orang banyaknya, yakni dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas ada berapa? 120.000 orang yang sama-sama saudara bisa lihat 15.000 tambah 120.000 jadi berapa adik-adik? 135.000. Berapa pasukan Median? 100. Berapa pasukan Gideon? Berapa pasukan Median? Gideon pasukannya 300 titik. Midian 135.000. Pitung juga lari.
Jet Li juga lari, Jet Li. 135.000 bagi 300, muncul hitungannya. 135.000 bagi 300, 450 orang melawan 1 orang. Itu Pitung lihat, bagak naik kata Pitung. Jet Li juga bilang, hayya, boceng lilo orang lah. Can you imagine? Bayangin yang 300 orang itu lihat 135.000. Saudara sih duduk di bangku Nias dingin-dingin lipet tangan enak ngomong. Percaya. Mampu. Saudara coba di sini saudara bilang itu 300 orang udah WA pasangannya. Dia bilang, "Ma, aku nggak pulang hari ini. Awas nikah lagi, mah." Saudara, tidak ada dalam strategi perperangan dimanapun. Di saat musuh out of number, jumlahnya banyak banget. Tapi Allah kurangin satu-satu. Mungkin Gideon bilang, Tuhan yang gila lu apa gue sih? Dari sudut pandang Allah, jumlah gak penting. Karena 1 orang sekalipun, Allah dapat mengubah dunia. Bukan soal berapa banyaknya. Yang pertama, dari 32.000 pasukan Gideon. Alkitab katakan, yang takut suruh pulang. Selalu saya mau bilang, Allah tidak pernah bisa pakai orang yang takut. Allah tidak pernah bisa pakai orang yang takut. Ya Pak Pendeta, Tuhan panggil saya sih jadi hamba Tuhan. Tuhan udah kasih mimpi sama saya Pak Pendeta, tapi saya takut. Tuhan gak bisa pakai. Ya Pak Pendeta, Tuhan kasih saya mimpi untuk mulai buka usaha yang baru. Udah mulai ada side plan dan sebagainya. Tapi takut, Tuhan gak bisa pakai. Ya Pak Pendeta, saya udah punya pacar sih. Dia suka jemput saya, suka antar saya, suka kasih makan. Itu Gojek apa gimana sih? Tapi saya belum bisa buka hati karena saya takut dikecewakan. Orang takut Tuhan gak bisa pakai. Saya teringat berapa tahun yang lalu, tutup peti salah seorang pejabat aktif di Indonesia. Jadwalnya harusnya Pak Pariaji. Tapi ketika udah waktunya semua datang, angkatan bintang 1, bintang 2 dan sebagainya muncul. Bintang Kejora juga ada di situ. Saya kan pikir bukan saya tenang-tenang aja. Tiba-tiba Bapak Gembala telepon, ya Gideon saya gak bisa hadir, you yang tutup peti. Saya, Pak, udah mah tut, bunyi hujan. Saya langsung lihat teman saya pendeta Alek, pendeta JP, saya bilang, Lek, lu yang tutup peti ya. Terus Alek bilang, gila lu nyok katanya. Gila lu ndrok katanya. Enggak. Saya pergi ke toilet, saya berdoa, saya bilang, Tuhan urapi saya ini salah-salah diangkut ke Mabes Polri ini, gue bilang Tuhan. Saya di toilet diketok-ketok, Pak pendeta, saya mau bilang, saya sudah diangkat. Saya keluar, kepala panitianya bilang, izin Pak Pendeta, Pak Pariaji sudah sampai. Saya bilang, beliau berhalangan. Oh siap Pak Pendeta. Siapa yang gantiin? Pendeta Gideon. Oh mana orangnya Pak Pendeta? Saya bilang, memang ada beberapa orang yang butuh 3 detik untuk ngerti memang. Mana orangnya? Saya bilang, saya. Oh siap Pak Pendeta. Saya bilang, Tuhan kalau lo gak tolong, gue gak tahu lagi deh. Orang yang takut Tuhan gak bisa pakai. Orang yang takut melangkah, Tuhan gak bisa kasih promosi. Ada banyak jebakan iblis yang bilang, udahlah, mendingan 1 daripada 3 tapi gak pasti. Udahlah, gak usah coba hal-hal yang baru. 22.000 orang mereka takut, mereka lari. Mereka berkata, mendingan gue gak mati deh. Gak apa-apa deh, gue yang penting gue gak mati. Karena terlalu besar musuhnya. Yang mereka gak tahu, kalau Tuhan menyertai mereka, jumlah bukan hal yang penting lagi. Amin saudara. Jumlah bukan hal yang penting ketika Tuhan di pihak kita. Kita minoritas dengan Tuhan di pihak kita, kita jadi mayoritas. Tapi kita boleh mayoritas, tapi dengan Tuhan tidak menyertai kita, kita jadi menjadi minoritas. Yang pertama, orang yang takut Tuhan gak bisa pakai. Yang kedua, cara Allah menyeleksi umatnya bagaimana? Dikatakan yang minum air, menjilat seperti guguk, seperti anjing, pulang. Saya pelajari apa maksud Tuhan. Mengapa orang yang berlutut menjilat seperti anjing harus pulang? Kalau tampilkan gambarnya. Ini gambarnya yang saya digambar itu saudara. Orang yang berlutut menjilat seperti anjing mengapa harus pulang?
Saya pelajari ketika mereka mengambil minuman air adalah sumber kehidupan bagi manusia, betul? 80% badan kita terdiri dari cairan. Jadi kalau saya boleh ngomong, air adalah kebutuhan pokok, kebutuhan penting bagi orang. Allah gak bisa pakai orang yang rela berlutut menjilat untuk memenuhi kebutuhannya. Allah gak pernah bisa pakai orang yang rela lakuin apa aja, berlutut, menjilat, menipu, berbohong. Padahal udah bagus tuh Pak. Ada yang ganggu jadi gak bagus deh. Udah keren tuh, udah begini. Jadi gak apa-apa Pak. Mungkin dia Gideon juga namanya. Jangan pernah berlutut menjilat demi promosi. Hari-hari ini ngeri orang rela lakuin apa aja untuk dapat keuntungan. Hari ini hari-hari yang jahat. Orang udah gak peduli etika. Dia lihat ada laki-laki mobilnya keren, gak ada pintu mobilnya. Keluar dari bawah gitu, kayak susur ngesot gitu keluar dari bawah. Tapi dilihat di tangannya ada cincin. Dilihat di tangannya, dia lihat gendong 2 anak. Dia bilang, jadikan aku yang kedua. Enggak, kalau ada perempuan kok jangan ketawa. Di sini ada pelakor, angkat tangan pelakor. Hari-hari ini orang ngeri. Banyak orang-orang hari ini menghalalkan segala cara. Untuk apa? Mencapai tujuannya. Udah gak peduli sama norma-norma agama. Sudah gak peduli sama firman Tuhan. Gak peduli. Sudah pokoknya yang penting gua kenyang. Yang penting gua aman. Orang lain rugi, masa bodoh. Tuhan gak bisa pakai orang yang berlutut. Menjilat. Untuk memenuhi kepentingannya. Yang melakukan apapun harganya. Tuhan gak bisa pakai. Kalau sudah lihat gambar ya tolong ditampilkan. Yang berlutut itu yang ambil tangan di sini, gitu, itu saya tuh. Itu yang berlutut Alek, Jeffrey itu. Awas lu rekam ya. Kalau kasih Alek lagi. Itu. Ya itu. Allah hanya bisa pakai orang-orang yang dia minum begini, gini, sebagai tanda waspada. Dia minum gitu, sambil nengok kiri kanan. Ini akhir zaman. Kita harus waspada. Siapa kira iblis sedang kerja keras, iblis gak kenal liburan. Iblis gak pernah yang namanya day off. Dia sedang lembur abis-abisan. Untuk buat kita apa? Gak waspada. Yang ketiga, yang terakhir. Saya undang imam musik untuk boleh maju ke depan. Yang ketiga, yang terakhir. Ketika Allah menjadi tidak masuk akal. Yang pertama dalam pemilihan Tuhan kepada Gideon. Penakut, yang paling muda, yang paling lemah. Tapi Tuhan pilih. Yang kedua, dalam pemilihan Allah menseleksi orang. Hari-hari ini Tuhan sedang seleksi saudara dan saya. Hari-hari ini Pak Pariaji bilang sama saya, Allah sedang menampi para hamba Tuhan. Pendeta, MC, singer, choir, bapak, kepala rumah tangga, suami, istri, Tuhan sedang tampi. Tapi yang lucu banyak orang Kristen, gereja males, aneh-aneh jalan terus, baca Alkitab gak pernah, tapi beriman pasti masuk surga. Emang situ punya orang dalam apa gimana? Bisa sogok bayar orang dalam, tolong bantuin gue mau masuk ya. Allah sedang seleksi. Allah sedang tampi kita. 32.000 orang jadi 300. Ini kurang lebih ada berapa nih? 5.500.000 mungkin ya. Atas bawah penuh. Mungkin let's say 1.200 lah. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Gak cukup sampai dipanggil. Tapi kita harus menjadi yang sampai dipilih. Amin saudara. Sama-sama bilang sama saya dipanggil, saya juga dipilih. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir. Ayatnya tolong tampilkan Hakim-Hakim 7 ayatnya yang
Sesudah itu dibaginya ke 300 orang itu dalam 3 pasukan. Ke tangan mereka semuanya diberikan sangkakala, buyung kosong dengan suluh di dalam. Jadi yang pertama Tuhan pilih Gideon yang lemah, yang penakut, yang muda. It doesn't make sense. Yang kedua, di saat musuhnya 135.000 orang, justru Allah mengurangi jadi 300 orang, gak masuk akal. Yang ketiga, lebih lagi gak masuk akal. Kalau saudara baca ayat ini, perikop, Hakim-Hakim 6, Hakim-Hakim 7, cerita semuanya serba gak masuk akal. Dari pemilihan Gideon, dari penyeleksian, bahkan alat berperang. Saya bayangin 300 orang antri. Gideon bilang, siap komandan, kumpul. Siap, kita menyerang. Siap, nyerang. 300 sudah deg-degan tuh. Gimana nyerangnya gitu kan. Siap, mampu siap. Tidak takut, tidak. Siap tempur, siap. Bagi senjata, siap. Mereka udah siap. Gideon muncul. Kasih sangkakala. Kasih buyung. Kasih suluh. Terus dia bilang, bos, pisau. Pedang. Bom bos. Terus kata Gideon, Tuhan gak kasih. Terus kata prajuritnya, mate mau kata. Udah dikit. Yang mimpin blow on. Muda. Yang mimpin muda banget katanya. Iya kan, udah dikit. Yang mimpin muda banget. Pakai sangkakala, dikira kita mau nyanyi kali. Pakai buyung upik apa gimana? Buyung suluh itu mah bukan perang, ronda. Ikut Tuhan tuh nggak pernah masuk akal, nggak pernah. Lihat kehidupanmu dan lihat hari ini. Adakah masuk akal? Saya lihat hidup saya ke belakang, nggak masuk akal. Ukuran dunia saya udah habis. Hitungan dunia nggak mungkin ada di tempat ini, nggak masuk akal. Karena kalau masuk akal, dia bukan Tuhan. 2 tambah 2 bagi dunia 4. Bagi Tuhan bukan 4. Jadilah sesuai imanmu. Gimana matematika Tuhan dan matematika dunia berbeda. 5 tambah 2 bagi 5.000 orang, sisa 12. Bakul. Albert Einstein juga stres. Rumus dari mana nih? Dia cari ini rumus apa, Pythagoras, algoritma. Ini enggak ngaco nih rumus nih. Saya tutup dengan demikian. Apa yang dimaksud dengan buyung? Apa yang dimaksud dengan sangkakala? Apa yang dimaksud dengan suluh? Alkitab kita kaya, Pak. Alkitab kita kaya, Bu. Anak-anak muda Alkitab kita itu kaya. Baca. Saya jadi pendeta, saya baru tahu artinya tadi malam. Ketika saya baca, pelajari, saya lihat kamus Alkitab, saya lihat lagi konkordasi, saya bilang, oh my goodness. Kok bisa sih saya miss? Betapa kaya Alkitab kita. Sangkakala dalam Hakim-Hakim ayatnya yang ke-7, Hakim-Hakim 20 dikatakan tiuplah sangkakala. Itu di sebelah kanan gambaran meniup, membawa obor dan suluh dan membawa buyung. Sangkakala, tiuplah sangkakala. Gambaran apa? Menaikkan pujian, penyembahan. Tiap kali sangkakala ditiup, ini adalah tipologi atau gambaran tentang apa? Naikkan penyembahan. Ini zaman yang sukar. Jangan karena sulit keadaanmu engkau gak pernah nyembah Tuhan lagi. Saya encourage para pelayan mimbar, tim pujian penyembahan. Jemaat tahu bagaimana kehidupan penyembahanmu di rumah. Karena kerasa sama mereka. Jemaat tahu mana pendeta yang punya jam doa. Jemaat tahu mana pendeta yang punya hubungan personal sama Tuhan. Jemaat tahu. Somehow jemaat bisa rasain. Kita lihat Papa Riaji sama Ibu, tenang lihat mereka. Karena kita tahu mereka punya hubungan yang rooted, erat. Ibu Gembala bilang sama saya minggu lalu, mimbar gak bisa bohong. Mimbar hanya mereveal isi hatimu. Siapa engkau? Kelihatan di mimbar. Menaikkan pujian sembah, memecahkan buyung kosong. Buyung adalah gambaran bejana. Bejana yang kosong dipecahkan, bicara apa? Hati yang hancur yang Tuhan cari. Hati yang hancur. Ada banyak orang hatinya dihancurkan karena memilih orang yang salah.
Tapi giliran Tuhan hancurin hatinya, dia bilang, Tuhan kenapa kau hancurkan hatiku? Padahal Tuhan hancurin hati kita untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Obor, gambaran hidup dalam pengurapan. Ikut Tuhan gak pernah masuk akal, Pak. Ikut Tuhan gak pernah masuk akal. Saya lihat istri saya, tengah malam saya lihat dia lagi tidur lagi begini. Tadi pagi dia bilang gini, sayang, ketika Tuhan menjadi tidak masuk akal, aku gak bisa ngerti kenapa kita menikah dan kenapa kamu orangnya. Tapi yang aku cuma tahu, aku bahagia sama kamu, katanya. Saya bilang, saya gak pernah tahu kenapa Manda orangnya. Saya ketemu dia di usia 13 tahun, 2004 di Beres Balai Sarbini. Dia masih SMP. Gak masuk akal tuh bagi saya. Ketemu temenan double date bareng. Dia sama pacarnya, saya sama pacar saya. Dia curhatin pacarnya, saya curhatin pacar saya. Tuhan bilang di atas, blow on lo berdua, kata Tuhan. Karena lo berdua nanti gue nikahin. Sabar. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yesaya 41 ayat yang terakhir yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Sama-sama kita baca. Aku akan meneguhkanmu, bahkan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Selamat hari Minggu pahlawan yang gagah berani. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tutup Alkitab kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan.